hancur hatiku. Hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur hatiku. Pak Seto, Pak RT. Tumben nih ada di taman. Ya, saya pengen santai-santai aja Pak di sini. Oh gitu. Gimana Pak kabar bisnis Bapak? Kelihatan lancar nih bisnisnya nih. Bisnis saya udah mulai jatuh Pak. Lah, maksudnya bangkrut gitu Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oh gitu. Tapi keluarga Bapak masih sehat kan? Ya, bisa dikatakan sehat, tapi istri saya sering marah-marah sama saya. Mungkin karena dia nggak siap menerima kebangkrutan saya. Ditambah lagi saya kurang interaksi sama anak-anak saya. Saya pun jadi sering marah Pak. Gitu, udah lama Pak kejadiannya? Ya, sekitar 4 bulan yang lalu lah. Berat juga Pak ya? Ya, saya jadi sering marah seperti yang saya bilang tadi. Saya jadi susah tidur, saya cepat pusing. Pokoknya saya ngerasa stres dan udah nggak berguna lagi Pak. Karena saya bingung harus gimana. Oh gitu, gini aja deh Pak. Kebetulan saya punya teman psikolog. Gimana kalau Bapak saya ketemukan dengan beliau? Gimana Pak? Tapi apa dia bisa diandalkan? Kita coba dulu aja Pak. Siapa tahu dia bisa membantu keluhan Bapak tadi. Boleh kalau gitu. Sekarang aja Pak kita ke sana Pak. Kebetulan saya tadi lihat beliau masih ada di kantor soalnya. Kalau memang bisa sekarang, boleh. Oke, mari saya antar sekarang Pak. Oke, Ayo Pak. Ini Pak, kantor Pak Osben yang pernah saya ceritakan. Kita mau sekarang aja Pak ya. Pak Imran. Pak Ben. Dari mana tadi? Ya biasa lah Pak. Oh iya, ini Pak Ben yang saya ceritain, Pak Seto. Oh, Pak Seto ya? Seto Pak. Oh iya. Ya, biar lebih enak nanti Pak Seto langsung ke Pak Ben aja ya. Ya, boleh. Pak Osben ya. Oke, biasa. Ya, oke. Yuk silakan masuk ke ruang saya, Pak. Silakan dulu Pak Seto. Selamat siang Pak Seto. Gimana kabarnya hari ini? Karena saya sudah dari sini, tentu kabar saya kurang baik Pak. Oke, jadi begini. Sebenarnya ada yang saya ingin diskusikan tentang masalah saya dengan Bapak. Begini Pak ceritanya. Mama tuh kenapa sih? Emang nggak bisa hemat dikit ya? Mama senang banget belanja hal yang nggak penting. Ya itu kan kebutuhan mama, Pak. Ya salah sendiri. Kenapa Papa nggak becus ngurusin bisnis Papa? Kamu nggak ngerti banget istri macam apa kamu? Loh, kenapa sekarang jadi mama yang terkesan salah? Papa nggak sebaiknya ngaca dulu apa udah benar ngurus keluarga ini? Sekarang kenapa Papa cuma diem aja? Papa nggak tanggung jawab banget sama keadaan sekarang. Papa ngomong apa kayak gitu? Pokoknya, kalau Papa nggak bisa merubah keadaan kayak semula, kita cerai. Jadi begitu Pak awal ceritanya. Lalu Pak Seto dengan istri masih sering berkomunikasi kan? Sudah mulai jarang Pak, karena istri saya sudah mulai jarang ada di rumah. Atau memang dia jarang ada di rumah, entahlah. Karena saya selama ini juga sibuk. Jadi begitu ya Pak. Ya. Sepertinya Bapak sudah cukup siap untuk melakukan proses konsultasi ini. Tapi sebelumnya saya mau memberikan ini nih. Ini adalah prosedur yang akan kita jalani selama proses konsultasi ini. Silakan dibaca. Ya. Baiklah, saya siap kalau cuma seperti ini aja. Saya setuju, saya akan coba untuk bekerja sama dengan Bapak. Oke, kalau gitu silakan ditanda tangan prosedurnya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Tapi saya menyarankan agar di pertemuan selanjutnya Bapak datang dengan membawa istri Bapak, karena ini akan sangat membantu proses konsultasi ini. Baiklah kalau kayak gitu, saya akan coba nanti. Oke, terima kasih.
pergi ke kantor temennya Pak RT yang psikolog. Hah? Bapak ke psikolog gitu? Dan sepertinya kita berdua harus sama-sama ke sana. Ih, ngapain mama ke psikolog? Emang bapak pikir aku ini sakit jiwa apa? Kalau bapak sih emang udah gila. Kalau aku kan baik-baik aja. Kamu kalau diajak ngomong baik-baik itu harusnya dengerin. Aku lagi serius, kamunya malah begitu. Lah, kok bapak jadi marah-marah sih? Lah, kan emang mama ini bukan orang gila. Ngapain coba mama ke psikolog? Bodoh, emang psikolog cuma buat nanganin orang gila. Pokoknya nanti kita ke sana sama-sama. Titik. Lah, kok bapak malah jadi maksa sih? Kenapa? Mama takut? Atau mama memang gila? Jangan sembarang ngomong kamu. Oke, mama ikut. Selamat siang, Pak Osber. Selamat siang. Wah, sepertinya Bapak menepati janji Bapak yang kemarin. Silakan dulu deh, Pak. Bu. Iya, Pak. Jadi ini istri saya. Terima kasih sudah membawa istri Bapak ke sini. Sekarang silakan diperkenalkan istri Bapak. Istri saya namanya Anissa. Dia orangnya sangat boros sekali. Sering bikin kartu kredit saya cekak. Ditambah lagi dia kurang peduli, Pak, sama anak-anak. Itu dia masalahnya. Enggak, dia bohong, Pak. Saya ini istri yang baik. Mana mungkin saya kasar sama suami saya? Alah, itu cuma omongan dia aja, Pak. Oke, semua jangan saling menyela. Sekarang kita berbicaranya bergantian saja supaya lebih tenang. Oke, yang pertama mungkin saya akan berbicara sama Ibu Anissa dulu. Saya mau bertanya sama Ibu Anissa, apakah Ibu memang selalu mendukung suami Ibu ketika dalam keadaan yang sangat sulit? Iya, saya selalu mendukung suami saya kalau dalam keadaan yang sulit. Lalu apakah Ibu menerima keadaan seperti sekarang ini yang terjadi di dalam keluarga ini? Iya, saya selalu mendukung suami saya. Ya saya harus mendukung suami saya. Ya walau bagaimanapun saya harus mendukungnya. Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. Lalu sekarang giliran Pak Seto nih. Sebelumnya Bapak sudah memprediksikan loh bahwa akan terjadi hal seperti ini untuk perusahaan Bapak. Belum, karena ini adalah perusahaan turun-temurun. Selain itu, ini adalah kali pertama perusahaan kami mengalami kebangkrutan. Lalu upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk kembali ke kondisi semula? Saya sudah mencoba untuk meniru strategi pemasaran pesaing saya, tapi pelanggan saya sudah terlanjur meninggalkan produk kami. Sepertinya Bapak sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaan Bapak. Lalu respon Bapak menghadapi hal seperti ini gimana? Maksudnya, Pak? Ya, mengenai pelanggan-pelanggan Bapak yang mulai meninggalkan produk-produk Bapak. Saya mulai resah. Saya mengalami kesulitan tidur, saya mudah tersinggung, dan saya mudah sekali marah. Gitu ya. Memang hal apa yang membuat Bapak mudah sekali terpancing untuk marah? Saya akan mudah tersinggung apabila saya disalahkan. Apalagi yang menyalahkan adalah istri saya. Memangnya seberapa sering orang lain mengatakan hal tersebut, Pak? Hampir setiap di satu bulan panjang, dan mereka selalu menyalahkan saya. Benar begitu, Bu? Ya, karena biasanya dia nggak selalu menyinggung masalah belanjaan saya. Dia akan selalu menyalahkan saya karena beli ini itu. Padahal kan itu memang kebutuhan yang harus saya beli. Ma, nggak usah bohong deh. Mama kan emang hobi banget belanja yang nggak perlu. Segala baju model baru lah dibeli, dipakainya cuma sekali. Setelah itu ditaruh di lemari, iya kan? Hei, jangan sembarang ngomong kamu. Emang kamu tuh ada di mana? Kamu aja jarang di rumah. Anak-anak yang cerita, mereka bilang Mama senang banget belanja. Ya, tapi kan nggak sering-sering juga, Pak. Palingan kalau mama lagi stres aja, aku kan juga butuh hiburan, ya kan, Pak? Oke, ditahan dulu komentar-komentarnya. Satu-satu aja supaya lebih tenang, oke? Oke, sepertinya saya sudah cukup hari ini mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan memberikan ini untuk Bapak dan Ibu untuk diisi masing-masing di rumah. Ini apa, Pak? Iya, ini apa, Pak? Jadi itu adalah kartu checklist. Di dalamnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa Bapak dan Ibu lakukan sesuai dengan yang Bapak dan Ibu ceritakan kepada saya. Nantinya kartu checklist ini akan diisi menyilang. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Ibu, Bapak yang akan mengisinya, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan Bapak, Ibu yang akan mengisinya. Caranya simpel saja.
setiap kali Bapak melihat Ibu melakukan kebiasaan buruk yang sesuai dengan daftar yang ada di situ, Bapak tinggal mencontrengnya, sebaliknya Ibu pun demikian. Cukup mudah bukan? Iya. Oke, berarti kalau gitu kita Ya gitu deh Pak, banyak kan nanyain masalah di keluarga kita. Ya aku sih jawabnya seadanya aja. Aku bilang aja itu masalah kedua orang tua aku. Aji, kamu tuh harusnya nggak ngomong kayak gitu. Memangnya kamu pikir semua salah papa? Papa nggak pernah berencana untuk gagal. Semua ini salah orang lain. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma papa. Ngerti kamu? Ya kok jadi bapak nyalain aku sih? Maksud aku kan bukan gitu sebenarnya. Ah bapak, gantengnya nggak hilang-hilang. Apa yang orang juga ganteng samanya. Bisa, emang ganteng dari sananya pak. Pak, itu kayaknya istri bapak deh. Mama habis dari mana? Supermarket kan deket. Iya nih, Mama habis beli ini. Minggu depan kan ada pesta pernikahannya teman kita. Emang mau beli apa? Cuma beli sepatu aja kok, yang lama kan udah nggak musim lagi. Ya ampun, Mama nggak peka banget sama keadaan. Kita kan lagi seret. Ah lebay deh Papa, orang cuma sepatu doang juga. Ya Mama capek mau pulang dulu. Itu Pak, kelakuan istri saya. Yang sabar pak. Coba aja dibujuk-bujuk dulu pak. Tapi insya Allah ada perubahan kok. Bapak yang sabar aja. Ya, semoga aja. Ngomong-ngomong gimana pak kelanjutannya dengan Pak Usber? Ya, sampai sekarang sih ya, saya masih ngikutin tahapan-tahapannya. Lagian nggak susah kok, cuma contreng-contreng aja. Oh dikasih kartu checklist ya pak ya? Ya, Oh, saya dulu juga pernah pak dikasih kartu checklist juga sama Pak Usber. loh, emang Pak RT pernah punya masalah yang sama kayak saya? Ya enggak sih, itu tuh untuk anak saya pak. Jadi anak saya itu nilainya turun. Udah gitu semangatnya juga sudah berkurang pak. Gara-garanya dia pindah sekolah. Tapi ya sekarang alhamdulillah sudah bagus nilainya pak. Oh, bisa gitu ya Pak? Ya awalnya saya juga ragu loh pak. Jadi saya berusaha untuk ikutin aja pak tahap-tahapnya Pak Usber. Oh, Alhamdulillah ada perkembangan. boleh kalau gitu. Saya juga lagi ikutin tahapan-tahapannya kok. Ngomong di kantor kan. wah, Pak Seto udah sampai aja nih ternyata. Gimana tadi perjalanan? Macet ya? Panas Pak. Udah pada makan nih? Pesan dulu kali. Saya udah makan. Boleh makan dulu. Terus, semua berjalan lancar kan Pak? Iya, kami berdua sudah mengisi kartu yang Bapak beri kemarin. Kartunya ada di sisi saya. Oh iya, coba boleh lihat ya. Oke, dari sini saya lihat Bu Anissa masih sering berbelanja barang-barang yang tidak perlu nih ya. Tapi menurut saya itu satu dan nggak berlebihan kok.
dibilang masih sering membentak suami di hadapan orang lain. Masih tidak seperti itu. Dalam satu minggu saja saya dan Mas Iqbal hanya berdiskusi dengan Pak Iqbal sekali. Hanya ngobrol singkat. Tentunya saya berbelanja tidak ditemani oleh suami. Terus seberapa sering sekarang bapak dan ibu berbincang di rumah? Setiap hari, ya seperti Bapak tahu, saat ini suami saya hanya di rumah saja. Dan perusahaan sedang dikelola oleh firma bulanan. Yang lain sempat saja tinggal perusahaan sekarang Jadi sekarang tuh Pak Seto jadi sering di rumah ya? Itu benar Pak, karena saya sendiri sudah pusing ngurusin perusahaan itu sendirian. Di sini juga disebutkan Pak Seto jadi mudah marah nih. Gimana? Itu juga benar Pak, karena saya masih bingung untuk membedakan yang mana celah untuk saya dan mana kata-kata biasa. Tapi saya yakin saya bisa mengendalikan semuanya jika orang-orang yang ada di sekitar saya bisa memahami saya. Sepertinya Pak Seto juga udah mengetahui ya kekurangan Bapak di mana. Saya yakin Bapak bisa mengurangi ya kekurangan Bapak, perilaku yang kejelekan Bapak lewat latihan Bapak sendiri nanti. Tapi di sini juga disebutkan Bapak masih tidur larut malam ini. Bahkan disebutkan bahwa ya Bapak melarang anak untuk tidur lebih dahulu. Oh, kalau itu saya kurang setuju, karena saya sudah membiarkan anak-anak untuk tidur lebih awal. Ditambah lagi, saya tahu Putri sedang ujian. Saya curiga, jangan-jangan istri saya yang menjelek-jelekan saya bukan Bapak. Gitu Pak. Sepertinya mungkin ya istri Bapak punya sudut pandang lain gitu. Ya walaupun kayaknya Bapak dan Ibu berdua nih kayaknya melakukan hal yang sama gitu. ya Pak, saya aja mau. Ya sudah nggak perlu dipermasalahin ya. Nah, sekarang begini, jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal kita udah bikin komitmen untuk saling bekerja sama. Jadi sih saya pengennya Bapak Ibu berdua sadar gitu ya bahwa ini untuk kebaikan Bapak Ibu berdua. Jadi tolong saya minta kerjasamanya untuk ya lebih tingkatkan kejujurannya seperti itu. Saya nggak pengen semua jadi sia-sia cuma gara-gara Bapak dan Ibu tidak mau mengikuti prosedur yang udah kita sepakati bersama sebenarnya. Sekarang gini ya, saya minta Bapak dan Ibu melakukan hal seperti ini lagi, buat checklist seperti ini lagi. Tapi kali ini setiap kali Bapak dan Ibu berhasil mengurangi kebiasaan buruk Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sesuatu. Gimana? Sesuatu? Itu apa Pak? Ya kita lihat nanti lah. Karena kan saya pikir ini bukan suatu hal yang memberatkan buat Bapak dan Ibu. Buat saya ini malah cukup menyenangkan untuk dilakukan. Gimana? Oke, saya setuju. Terima kasih. Jadi nanti kita akan sampai di pertemuan selanjutnya kita akan bicarakan ini lagi. Saya minta checklistnya diisi kembali. Sekarang mungkin kita bisa makan lagi. Oke Pak, silakan. Silakan dipesan. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on? Silakan duduk. Gimana nih? Saya minta. Ini benar ya? Sepertinya saya lihat banyak perilaku buruk yang sudah mulai berubah. Ya, saya kan ikutin sarannya Pak Usber. Istri saya juga sudah mulai mendukung saya kok. Ditambah lagi, istri saya sudah tidak bolos lagi. Bisa aja nih Papa. Iya nih Pak, sekarang suami saya sudah mau kembali mengurusi perusahaan kami. Kabar baik ya. Saya sangat puas dengan kerjasama ini. Sepertinya kita tidak memerlukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena saya rasa Bapak dan Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah dari masing-masing dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, seperti janji saya waktu itu,
ada hadiah nih buat Bapak dan Ibu. Oh ya. Kebetulan saya udah siapin nih tiket. Ini untuk Ibu, Iya, Pak. untuk Bapak. Apa ini Pak? Ya nanti lah dicek sendiri. Terserah mau buka di mana. Terima kasih ya Pak, Oke, sama-sama. sudah membantu kami. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan mungkin ya. Ya. Orang gendut duduk di sofa. Rebahan kali, rebahan ah. Lagi asik Sepertinya saya sudah cukup hari ini menjelaskan kebenaran. Sepertinya saya sudah cukup hari ini menjelaskan kebenaran. Sepertinya saya sudah cukup hari ini menjelaskan kebenaran. Kamu tuh kenapa sih? Senang banget tuh. udah orang culon. Bule. Apa sih? Emang nggak bisa sedikit ya? Kenapa mau senang banget belanja hal yang nggak penting? Itu kan kebutuhan amat, Pak. Sepertinya saya sudah cukup hari ini menjelaskan kebenaran. Di meja muter. Bapak putri. Nanti I kirimin water. Hati-hati, tangan kejepit. Jangan sampai jempol bocel. Mulut gue udah kering. Dapur komennya aja. Ayo kita tebakan. Ayo. Pak Kumis nggak berjenggot apa? Berjenggot nggak Pak Kumis apa? Nah, rajo di kapal lo apa? Rajo di mato apa? Rajo di talingo apa? Rajo di parui apa?